Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi penjelasan minggu lalu yang masih kurang. Yang akan saya bahas adalah tentang apa? Iya, tentang penggunaan akhiran S atau ES pada verb atau kata kerja dalam simple present tense. Oke, jadi di sini adalah kita akan bahas penggunaan akhiran S atau ES pada kata kerja dalam kalimat simple present tense. Yang pertama, apabila verb atau kata kerjanya berakhiran berakhiran yang pertama O, lalu SH, lalu CH, lalu X, lalu S, dan Z. Maka ditambahkan akhiran Yang pertama, kalau kalian nanti menemukan kata kerja yang berakhiran huruf O, lalu berakhiran huruf SH, lalu berakhiran huruf CH, X, S, dan Z, maka kata kerjanya itu ditambahkan akhiran ES. Kalau apa? Ingat, kalau memakai subjek tunggal. Apa itu? She, he, it, atau nama orang. Jadi penggunaan ini digunakan kalau subjeknya yang ini. Memakai aturan yang mana? Yang pertama yang ini. Seperti itu. Jadi kalau kalian nanti memakai subjeknya bukan yang ini, maka tidak perlu ditambahkan akhiran ini. Pak, contohnya yang ini apa saja? Akan saya kasih contoh, tapi saya hapus terlebih dahulu. Saya lanjut, contoh yang pertama berakhiran huruf O. Berakhiran huruf O, kata kerjanya yang pertama itu bisa do. Lalu yang kedua bisa go. Maka dua kata ini maka ditambahkan akhiran ES. Kenapa? Karena akhiran hurufnya adalah huruf O. Lalu menjadi apa? Menjadi das. Yang ini menjadi goes. Kapan? Kalau memakai subjek yang ini. Saya lanjut. Akhiran huruf O. Yang kedua, akhiran huruf SH. Apa contohnya? Wash. Apa wash?
cuci. Maka ditambahkan akhiran apa? Es menjadi washes. Kapan? Kalau dia pakai subjek she, he, it. Dalam apa? Dalam bentuk simple present tense. Itu contoh yang SH. Lalu yang CH, contohnya apa? Misal watch, apa? Nonton, menjadi watches kalau subjeknya yang seperti di sana. Lalu apalagi? Lalu yang X itu fix, menjadi fixes. Lalu yang S apa? Pass, menjadi passes. Lalu yang Z ada buzz, menjadi buzzes. Itu adalah penggunaan akhiran ES dalam bentuk kata kerja di dalam penggunaan kalimat simple present tense yang memakai subjek she, he, it. Oke. Saya hapus terlebih dahulu, saya lanjutkan penjelasannya. Oke, saya lanjut. Yang kedua, oke, masih dalam penggunaan akhiran ES. Akhiran ES yang kedua itu apabila kata kerjanya berakhiran huruf Y. Berakhiran huruf Y dan sebelumnya, maksudnya sebelumnya ini adalah sebelum huruf Y tersebut atau sebelum huruf Y tersebut adalah huruf buka kurung selain huruf vokal atau huruf mati, maka huruf Y tersebut diganti menjadi I. Diganti menjadi I dan ditambahkan akhiran ES. Peraturan yang kedua, apabila kata kerjanya atau verbnya berakhiran huruf Y, dan sebelumnya atau sebelum huruf Y tersebut adalah huruf, yakni selain huruf vokal atau huruf mati. Apa huruf vokal itu? A, I, U, E, O. Maka selain huruf A, I, U, E, O, maka huruf Y tersebut diganti menjadi huruf I dan ditambahkan akhiran ES. Saya kasih contohnya, saya hapus terlebih dahulu. Contohnya yang pertama itu study. Kita bedah satu persatu. Akhirannya adalah huruf Y. Tetapi sebelumnya
atau sebelum huruf Y tersebut adalah huruf mati, yakni selain huruf A, I, U, E, O, atau disebut dengan huruf vokal. Maka huruf Y tersebut diganti dengan huruf I, lalu ditambahkan akhiran ES menjadi jadi studies. Ini contoh yang pertama. Oke, yang kedua, ingat yang bisa digunakan adalah kata kerja. Yang kedua adalah cry. Apa? Menangis. Akhirannya adalah huruf Y, tetapi sebelumnya adalah huruf mati. Maka huruf Y tersebut diganti dengan huruf I ditambahkan akhiran ES menjadi cries. Kapan digunakannya? Kalau memakai subjek she, he, it. Yang terakhir, satu lagi adalah fly. Apa? Terbang. Maka huruf Y tersebut diganti dengan huruf I ditambahkan akhiran ES, lalu seperti ini. Oke, ini untuk penggunaan akhiran ES. Oke, saya lanjut ke peraturan yang akhiran S, tetapi saya hapus terlebih dahulu. Oke, saya lanjut. Kalau tadi kita menjelaskan atau kita belajar tentang akhiran ES, maka sekarang kita belajar tentang akhiran S. Yang pertama adalah masih sama penjelasannya tetapi ada yang berbeda. Ini dalam penggunaan huruf Y. Kalau tadi apabila kata kerjanya berakhiran huruf Y dan sebelumnya adalah huruf vokal. Oke. Kalau tadi akhiran ES penjelasannya adalah huruf mati, sedangkan akhiran S adalah dia huruf vokal, maka langsung ditambahkan akhiran S. Jadi tidak perlu ditambahkan akhiran ES. Apa contohnya? Contoh yang akhirannya huruf Y. Apa? By. Huruf terakhirnya Y, tetapi sebelumnya adalah huruf vokal, maka langsung ditambahkan menjadi buys. Seperti itu. Contoh lain, apa? Misal play. Apa play? Bermain. Akhirannya huruf Y, tetapi sebelumnya adalah huruf vokal, maka langsung ditambahkan akhiran S menjadi plays. Kapan? Kalau memakai subjek she, he, it atau nama orang. Oke, jadi itu perbedaan huruf Y untuk akhiran S dan ES. Kalau akhiran S dia huruf vokal, kalau akhiran ES dia huruf mati. Oke, penjelasan terakhir saya hapus terlebih dahulu. Oke, yang keempat, ini paling gampang untuk akhiran S saja. Selain ketiga penjelasan tadi yang saya sudah jelaskan, maka kata kerjanya hanya ditambahkan akhiran S saja. Oke, kalau kata kerja tersebut tidak masuk ke dalam tiga kategori yang saya jelaskan tadi, maka kata kerja tersebut hanya memakai atau hanya ditambahkan akhiran S saja. Apa misalkan? Gampang, take.
karena dia tidak masuk ke penjelasan yang 3 sudah saya jelaskan tadi, maka langsung ditambahkan saja menjadi takes. Apalagi eat menjadi eats. Apa? Walks menjadi walks. Apalagi walk menjadi walks. Apalagi misalkan bring menjadi brings. Ini yang paling gampang. Jadi kalian hanya menghafalkan 3 peraturan yang saya sudah jelaskan tadi. Maka selain 3 peraturan tersebut, kata kerja selain itu hanya ditambahkan akhiran S saja. Kapan dipakai akhiran S atau S? Kalau subjeknya she, he, it, atau nama orang. Seperti itu. Pada kalimat apa? Pada kalimat simple present tense. Oke, saya rasa cukup penjelasannya. Setelah kalian catat, silahkan kalian buat 5 kalimat yang memakai subjek Ayu Dewi. Oke, lalu 5 kalimat yang memakai subjek she, he, it. Dengan melihat aturan atau rumus yang saya sudah jelaskan minggu lalu. Nah, ini penjelasan tambahannya. Silahkan dikerjakan. Saya kasih contoh terlebih dahulu supaya tidak membingungkan. Pembuatan 5 kalimatnya, ini bebas. Mau itu positif, mau itu negatif, mau itu interrogatif, boleh. Saya hanya butuh 5, 1 sampai 2, 3, 4, 5. Mau itu positif, mau itu negatif, mau itu interrogatif, gak jadi masalah, apa saja. Yang penting mengikuti aturan yang saya sudah berikan. Ini contoh yang memakai subjek Ayu Dewi. Apa? Misalkan we study English. Dah, selesai. Buat sampai 5, tapi menggunakan subjek yang berbeda dengan kata kerja yang berbeda. Ini subjek Ayu Dewi. Lalu subjek yang she, it. Misalkan saya mau membuatnya kalimatnya negatif. Gimana? Misal, she doesn't eat rice. Dah, selesai. Apalagi misalkan saya buat, ini kan kalimatnya negatif. Ganti deh, mau kalimat positif. Misalkan apa? Misal Luna. Kalimat yang positif, Luna drinks milk. Nah, selesai. Buat lagi 3. Nah, contoh yang saya sudah berikan tidak boleh ditulis. Kalian buat lagi. Kenapa? Karena kata kerja itu banyak. Semoga bermanfaat. Semoga dapat kalian pahami. Cukup sekian pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.